Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Langsung aja kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Untuk kelas 9, kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya, biar makin semangat. Dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya yaitu adalah reproduksi pada hewan. Yang pertama, reproduksi vegetatif. Nah, reproduksi vegetatif pada hewan ini dibagi menjadi 4, yaitu adalah pembelahan diri, fragmentasi, pembentukan tunas, dan partogenesis. Kemudian ada reproduksi generatif yang dibagi menjadi 2, ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Oke, kita yang pertama dulu ya, yang reproduksi vegetatif pada hewan, yaitu adalah pembelahan diri. Jadi inti sel membelah menjadi 2 inti, kemudian sitoplasma membelah sehingga menjadi 2 individu baru. Jadi simpelnya kayak gini, ada satu sel, kemudian dia membelah menjadi 2 sel. Nah, kemudian 2 sel ini kan jadi kayak kembar gini ya. Kemudian sitoplasma atau cairan yang membungkus inti sel tersebut, dia akan membelah menjadi 2 lagi. Ini menjadi 2. Nah, makanya dia dapat menghasilkan 2 individu baru. Jadi dari 1, 2, kemudian membelah. Nah, contohnya itu adalah amoeba, paramecium, dan dinoflagellata. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembentukan tunas. Nah, di sini pembentukan tunas ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu ada polip dan medusa. Jadi yang pertama itu adalah polip. Nih, di sini larvanya dulu, kemudian jadi polip. Nah, polipnya terus berkembang, kemudian nanti berkembang dia bisa melepaskan diri. Nah, melepaskan diri ini menjadi medusa. Untuk infonya, nih di sini, polip itu adalah hidup menetap pada suatu tempat, kemudian berkembang menjadi tunas. Jadi dari larva, dia berkembang menjadi tunas. Kemudian, tunas tersebut berkembang dan menjadi medusa. Medusa itu adalah lepas dari polip. Nah, medusa itu dia bisa bergerak dengan bebas, yaitu contohnya itu adalah ubur-ubur. Oke, selanjutnya ada fragmentasi. Nah, yaitu adalah pembentukan individu baru yang terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Ini bisa dilihat di sini gambarnya, bisa terbelah menjadi 2 seperti ini, yang dibagi 2 dari 1, kemudian membelah diri, jadi 2. Bisa juga dari potongan tubuhnya, dari satu tubuh kepotong, bisa jadi ini kepalanya jadi individu baru, badannya jadi individu baru, ekornya menjadi individu baru. Ini bisa jadi kayak gini atau bisa jadi kayak gini. Contohnya itulah cacing planaria. Oke. Yang keempat yaitu partogenesis, yaitu perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Ini contohnya adalah kecoa dan lebah. Nih dia, kecoa-kecoa yang ada di rumah kalian atau ada yang dimanapun, itu dia berkembangnya melalui partogenesis. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang ke reproduksi generatif pada hewan, yaitu adalah ada fertilisasi internal, yaitu adalah proses bertemunya sel ovum dan sel sperma di dalam tubuh induknya, yaitu di saluran reproduksi betina, dan terjadi peleburan sehingga terbentuk zigot. Jadi kalau ini pada umumnya, yaitu adalah bertemunya sel sperma dan sel betina, tapi di dalam tubuh betina. Contohnya itu adalah reptil, burung, dan mamalia. Manusia juga termasuk ke dalam sini kan, mamalia. Oke. Jadi manusia termasuk ke fertilisasi internal. Kemudian ada fertilisasi eksternal. Jadi yaitu bertemunya sel ovum dan sperma di luar tubuh induk, biasanya di air. Nah, contohnya itu ikan nih. Pada musim kawin, betina akan mengeluarkan sel ovum ke air, kemudian disusul oleh pejantan mengeluarkan sel sperma ke air, sehingga sel telur tersebut akan terbuahi dan terbentuk zigot. Jadi pertama sel betinanya dulu keluar, terus biasa di air, kemudian disusul sama sel spermanya jantan. Nah, kemudian bersatu membentuk zigot. Contohnya itu adalah ikan dan katak. Kalau biasa kalian lihat di danau atau di rawa-rawa, biasanya
ada kayak butiran-butiran warna pink-pink gitu, itu tuh telur ikan. Gitu. Dia nempel di daun, daunnya itu biasanya ada di air gitu. Sekian kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.